Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Song Dai-hui adalah pria berusia 56 tahun yang suatu hari tiba-tiba mengalami serangan jantung. Setelah dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan agar jantungnya bekerja secara normal kembali, dokter di rumah sakit itu melakukan beberapa pemeriksaan pada jantungnya. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan adanya sumbatan pada arteri jantung Song Dai-hui. Dokternya menjelaskan bahwa arteri berfungsi untuk menyalurkan darah menuju organ jantung. Sehingga kalau arteri ini tersumbat, maka jantung akan kekurangan suplai darah. Inilah yang menjadi penyebab serangan jantung. Serangan jantung sendiri adalah ketidakmampuan jantung untuk bekerja secara normal akibat kurangnya suplai darah. Dokternya kemudian menjelaskan bahwa jantungnya bisa tertolong dengan pembuluh darah baru supaya darah bisa tersuplai dengan baik. Song Dai-hui bertanya bagaimana caranya. Hal ini terdengar mustahil baginya. Dokternya mengatakan bahwa hal ini bisa dilakukan melalui operasi. Operasi ini sedikit rumit. Pertama-tama, pasien harus dibius total. Kedua, dokter akan membedah area jantung pasien untuk menemukan arteri yang tersumbat. Setelah itu, dokter bedah akan mengambil pembuluh darah dari lengan atau kaki untuk dicangkokkan ke arteri yang mengalami penyumbatan. Inilah yang menjadi pembuluh darah baru bagi jantungnya. Setelah mendengar hal ini, Song Dai-hui tidak yakin dia sudah memahami penjelasan dokternya. Kemudian dokternya menggunakan alat peraga untuk mempermudah pemahaman Song Dai-hui. Dia mengambil sebuah selang plastik berukuran 20 cm. Kemudian dia menggambar lingkaran di tengah selang itu, yang diumpamakan sebagai sumbatan pada jantung Song Dai-hui. Kemudian dokter itu mengambil selang lain yang berukuran 5 cm, dan menyambungkannya pada bagian selang sebelumnya, tepatnya pada bagian sebelum dan setelah sumbatan yang tadi digambarnya. Pada situasi sebenarnya, ujung pembuluh darah yang baru akan disambungkan ke bagian sebelum sumbatan dan ujung lainnya ke bagian setelah sumbatan. Dengan begitu, darah dapat mengalir tanpa terhalang sumbatan dan bisa menyuplai darah ke organ jantung. Sederhananya, operasi ini dilakukan untuk membentuk jalan pintas atau bypass yang bisa dilewati oleh darah. Song Dai-hui sangat kagum dengan penjelasan itu. Lalu dia bertanya apa yang akan terjadi kalau dia tidak menjalani operasi itu. Dokternya menjawab bahwa sebagian besar penderita penyakit jantung yang menjalani operasi ini bisa hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih baik juga. Selain itu, semakin parah penyakit jantung yang dialami seseorang, maka operasi ini juga akan semakin banyak menolong. Lalu apa saja resiko dari operasi ini? Resiko terburuk adalah kematian akibat komplikasi selama operasi. Hal ini terjadi pada 2% dari keseluruhan pasien yang menjalani operasi ini.
Dokternya menjelaskan bahwa angka ini sangat kecil. Selain itu, ada juga kemungkinan infeksi pada bekas luka operasi, pneumonia yang bisa muncul setelah operasi, serta rasa nyeri pada bagian tulang dada yang dibuka pada saat pembedahan dilakukan. Dokter itu meminta Song Dai-hui untuk mempertimbangkan hal-hal ini dan memberitahunya ketika dia sudah bisa membuat keputusan. Setelah dokternya meninggalkan ruangan, Song Dai-hui mendiskusikan hal ini dengan istrinya. Dia sangat senang karena ada teknologi medis yang bisa membantunya dengan penyakit jantungnya. Dia juga tahu bahwa setelah ini dia harus lebih banyak berolahraga, berhenti merokok, dan menurunkan berat badannya. Pekerjaan Song Dai-hui membuatnya harus makan banyak ketika bertemu dengan rekan bisnisnya, sehingga berat badannya terus bertambah. Dia tahu bahwa semua ini harus berubah. Dia juga menyadari bahwa dirinya tidak merasa bahagia dengan pekerjaan, pernikahan, keluarga, serta kehidupannya secara keseluruhan. Song Dai-hui sudah lama merasakan ini, tapi selama dirawat di rumah sakit, dia punya lebih banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sesudah ini. Dia menginginkan perubahan tetapi tidak cukup berani untuk membuat perubahan itu sendiri. Istrinya juga tahu bahwa Song Dai-hui tidak merasa bahagia. Bagaimana dirinya bisa berubah? Apa yang akan terjadi kalau dirinya berubah? Siang itu salah satu temannya mengunjungi Song Dai-hui di rumah sakit. Temannya itu adalah salah satu rekan kerja di tempat kerjanya yang lama. Setelah ngobrol selama 10-15 menit, Song Dai-hui bercerita bahwa pekerjaannya yang baru tidak membuatnya lebih bahagia daripada yang lama. Dia menceritakan ini karena ketika pindah kerja, dia berpikir bahwa pekerjaannya yang baru ini akan membuatnya lebih bahagia. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan supaya dirinya bisa mencapai kebahagiaan yang diinginkannya. Teman Song Dai-hui yang sejak tadi mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh kemudian berkata, "Apakah kamu mau tahu bagaimana cara untuk bahagia? Dan bagaimana agar kebahagiaan itu bisa bertahan selamanya?" Song Dai-hui tentu saja mengiyakan pertanyaan itu. Temannya memberitahu Song Dai-hui bahwa alasannya tidak merasa bahagia bukanlah pekerjaannya, tetapi dirinya sendiri. Kalau dia tidak mulai berubah, maka pekerjaan apapun tidak akan membuatnya bahagia. Meskipun perkataan temannya ini mengejutkan, Song Dai-hui tidak dapat menyangkalnya. Inilah yang disukainya dari temannya ini. Dia selalu berkata jujur dan tidak pernah menutupi kebenaran. Teman Song Dai-hui kemudian membuka satu bagian dalam Alkitab dan membacakannya. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Temannya kemudian membacakan sebuah ayat yang mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia telah menolak untuk menaati kehendak Allah. Tidak hanya sebagian, tapi setiap manusia di dunia. Lalu apa yang Allah lakukan selanjutnya? Apakah Dia membiarkan manusia tersesat dalam keberdosaan mereka? Tidak.
Teman Song Dai Hui kemudian menunjukkan satu bagian dalam Alkitab yang mengatakan, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita masih memberontak melawan Allah dan mengikuti kemauan kita sendiri, Yesus Kristus rela mati untuk kita. Pengorbanan ini menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Teman Song Dai Hui menjelaskan bahwa dosa-dosa kita telah merusak hubungan kita dengan Allah dan menjauhkan kita dari kasih-Nya. Hukuman dosa adalah keterpisahan dengan Allah yang berujung pada kebinasaan kekal. Tapi melalui Yesus Kristus, kita bisa menerima kehidupan kekal. Pilihan ini ada di tangan kita. Kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Song Dai Hui menginginkan agar hidupnya lebih bermakna saat ini maupun setelah dia meninggal nanti. Dia tahu bahwa dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan, seperti ayat yang mereka baca tadi. Lalu bagaimana Song Dai Hui bisa mendapatkannya? Temannya menjawab dengan salah satu ayat dalam Alkitab. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ayat ini memberitahu kita bahwa jika kita percaya pada karya keselamatan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan kuasa maut, maka kita akan diselamatkan. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.